Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Gimana? Hari ini sudah berolahraga? Atau yang lagi hype nih, sudah bersepeda belum hari ini? Di video kali ini kita akan membahas soal bersepeda. Tapi bukan tentang alatnya, melainkan tentang kabar buruk yang akhir-akhir ini terjadi dalam bersepeda. Saya kasih contohnya ya. Yang pertama adalah mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang Didik Hari Prasetyo, usianya 53 tahun. Ia terkonfirmasi meninggal karena serangan jantung saat bersepeda di Bekasi 21 Juni 2020. Di hari yang sama, ada pensiunan guru di Tasikmalaya, namanya Lili Sumarli, usianya 64 tahun. Ia ditemukan meninggal tergeletak dengan sepedanya. Almarhum diduga mengalami kelelahan saat berolahraga hingga akhirnya meninggal. Nah, dua kasus ini sebenarnya hanya sedikit kasus dari banyak kasus yang akhir-akhir ini mencuat. Dan rata-rata dugaannya sama. Mereka mengalami serangan jantung. Lalu ada apa sih sebenarnya dengan serangan jantung? Kebetulan nih, beberapa waktu yang lalu saya mengontak Dr. Vito. Saya bertanya, "Dok, kenapa ada kasus-kasus kayak gini?" gitu. Terus Dr. Vito mengatakan, "Loh Mbak, sebenarnya nggak ada yang salah dengan bersepeda. Malah bagus loh, untuk usia 40 tahun ke atas, bersepeda itu adalah olahraga yang dianjurkan karena baik buat sendi." Tapi persoalannya adalah kita itu nggak ngukur diri gitu loh. Misalnya nih, saya nggak pernah bersepeda. Terus sekarang lagi hype yang namanya sepedahan. Akhirnya saya beli sepeda, terus diajak teman-teman saya untuk ikut mereka. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa sepedahan. Saya yang baru pertama kali sepedahan mengikuti gaya mereka, mulai dari kecepatan, lamanya, terus naik kontur gunungnya, mungkin naik turun gunung kayak gitu-gitu. Nah, tentu jantung saya ini nggak kuat gitu, maksudnya jantung saya ini kaget ketika saya yang nggak pernah olahraga harus mengikuti gayanya mereka. Atau ada juga misalnya kayak gini, saya ngerasa baik-baik aja nih, saya ngerasa sehat, saya setiap hari sepedahan, saya setiap hari olahraga, tapi nggak apa-apa tuh, cuman sekarang ini suka kok agak ngos-ngosan ya, padahal dulu enggak gitu. Hati-hati, itu adalah warning dari tubuh kita bahwa ada sesuatu dalam tubuh kita. Tapi Dr. Vito menggarisbawahi sesuatu. Dia bilang, akan sulit untuk kita mengetahui kondisi tubuh kita tanpa penilaian yang objektif. Lalu bagaimana caranya untuk menilai yang objektif? Yaitu dengan medical check-up. Menurut American Health Association, setidaknya medical check-up itu dilakukan sesuai usia. Misal, pada usia 20 tahun nih, sebaiknya Anda pernah melakukan sekali saja yang namanya medical check-up. Jika hasilnya positif atau jika hasilnya baik, maka lakukanlah medical check-up 5 tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan usia di atas 40 tahun? Kalau Anda sudah berusia di atas 40 tahun, maka mau nggak mau Anda harus rutin yang namanya medical check-up. Setidaknya setahun sekali lah. Hal ini juga akan berpengaruh pada pola latihan olahraga Anda. Dengan hasil yang lebih objektif dari medical check-up, dokter akan tahu dan akan menyarankan olahraga jenis apa yang cocok untuk Anda. Nah, bagi Anda yang memang belum medical check-up, tapi ingin berolahraga sekarang, mungkin bisa mengikuti sarannya Profesor Purba. Dia adalah guru besar di Universitas Padjadjaran atau saat ini dia sedang menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian Kardiovaskuler di Unpad. Beliau menyarankan olahraga yang terukur dan terprogram. Karena tidak semua olahraga itu baik. Jadi tolong bedakan antara olahraga prestasi dengan olahraga untuk meningkatkan imunitas. Jika Anda ingin olahraga untuk meningkatkan imunitas, maka olahraga prestasi yang seperti dilakukan para atlet itu memang kurang cocok untuk Anda. Nah, buat saya yang memang ingin agar imunitas saya baik, Dr. Purba menyarankan untuk olahraga yang memenuhi kriteria FIT. F-I-T-T. FIT itu apa saja sih? Yang pertama F, yaitu dari frekuensi. Profesor Purba menyarankan lakukanlah olahraga 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian I berarti intensitas. Lakukanlah olahraga dengan intensitas sedang atau
65-75% dari denyut nadi maksimal. Nanti jumlah itu dikurangi dengan umur. Kalau masih ada yang bingung, nanti saya jelaskan di deskripsi ya. Kemudian T berarti time atau waktu. Lakukanlah sesuai kemampuan. Kalau misalnya memang Anda hanya bisa melakukan olahraga selama 30 menit, lakukanlah 30 menit. Atau kalau misalnya emang Anda merasa masih mampu, lakukanlah sampai 1 jam. Karena olahraga yang baik itu kalau menurut Profesor Purba adalah intensitas ringan ke sedang dalam waktu yang lama, misalnya 1 jam. Kemudian yang T terakhir adalah tipe atau jenis olahraga. Lakukanlah yang bersifat aerobik. Bagi Anda yang ingin berolahraga di rumah, Anda bisa memilih misalnya sepeda statis, jalan atau jogging atau loncat-loncat di tempat. Sesuai dengan kemampuan, Anda bisa sekali-sekali dengan latihan beban. Kemudian, kenalilah tubuh Anda. Ketika Anda misalnya olahraga terus ngerasa ngos-ngosan, sebaiknya Anda berhenti. Karena olahraga yang baik itu salah satu tandanya adalah Anda masih bisa mengobrol tanpa ngos-ngosan dengan teman-teman Anda. Satu hal lagi yang penting yaitu lakukanlah olahraga dengan hati yang riang, hati yang gembira. Sekian video kali ini, mudah-mudahan memang memberikan manfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Dah.